Gambiar sudah hadir, kamu Ratuliu dan juga Mas Indra Brasko. Terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Ya, thank you. Beberapa waktu yang lalu juga bercerita tentang kondisi Mima, putri tercinta yang memang sempat mengalami saat itu gangguan mental ya. Kemudian juga sudah mengetahui bagaimana hasil analisanya, kemudian juga bentuk pengobatannya seperti apa. Sekarang kondisinya Mima seperti apa? Oh, Mima oke banget, alhamdulillah. She's great ya. Berkat kejadian itu sebenarnya membuat apa ya lebih jelas gitu. Kita lebih tahu jelas mengenai kondisinya Mima. Jadinya treatmentnya mungkin udah lumayan lebih oke gitu dibanding dulu kan kita nggak tahu nih anak kenapa sih gitu kok marah-marah terus uring-uringan gitu kan. Kalau berkat kejadian itu kita jadi lebih tahu oh ternyata memang harus ada treatment khusus gitu. Terus hasilnya sih sekarang Mima udah oke banget, udah bisa beraktivitas dengan. Dan yang paling penting itu support system ya, lingkungan kita di keluarga terutama dekat, itu menyadari gitu kondisinya Mima seperti apa. Itu yang harus kita sadarin dulu gitu. Setelah itu ya Mima juga jadi lebih merasa diterima sih karena kalau dulu kan kitanya juga kenapa sih gitu aduh gitu kan. Paham gitu. Karena kita nggak paham. Jadi sebenarnya paling hebat Mimanya sendiri juga punya kesadaran diri menerima, berdamai dengan keadaan itu yang luar biasa. Dengan kondisinya dan dia sangat open sekarang gitu dengan perasaannya gitu. Aku lagi pingin sendiri nih gitu. Atau aku lagi pengen tidur kamar bunda nih, aku rasanya lagi nggak enak gitu. Itu udah akhirnya karena mungkin merasa diterima dan saling memahami, jadi dia lebih open. Itu yang paling penting bahwa manusia itu memiliki rasa dan rasa juga kan berbeda-beda. Amarah, bahagia, stres, depresi, satu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita bisa mencari jalan keluarnya dan berbicara dengan siapa? Tapi sekarang katanya Mima sudah menjadi pembicara mengenai kesehatan mental ya? Jadi kan kejadian kemarin itu kan cuma kayak klimaksnya ya. Sebenarnya udah terjadi tuh sejak Mima kelas 6 SD. Udah mulai kelihatan tuh suka sakit perut, suka sesak napas, mungkin panic attack tapi kita nggak tahu kali ya gitu ya. Terus dari situ tuh waktu itu kita sempat ke dokter gastronya bilang coba deh ke psikolog Bu. Nah dari situ kan mulai ke psikolog. Perjalanan ke psikolog itu menarik sebenarnya buat dia gitu. Terus dia ngerasa lebih baik gitu ya karena mendapatkan treatment yang oke dari profesional. Sementara dia lihat sekitarnya teman-temannya tuh banyak yang merasa membutuhkan treatment lebih lanjut, tapi bilang sama orang tuanya tapi nggak disupport. Nah dari situ dia pengen ngomong gitu loh. Makanya dia akhirnya suka posting di sosial media tentang kesehatan mental mulai SMP gitu. Untuk yang lain yang merasakan seperti dia bisa. Maksudnya dia berharap ada keterbukaan gitu antara. Tapi paling suka deh catatan pagi ini tuh adalah ternyata penerimaan itu adalah perdamaian ya. Benar gak sih sama dengannya ya? Jadi bagaimana kita bisa menerima dalam pertemanan, persahabatan, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, benar gak sih? Betul. Aku sih awalnya aku dengar ceritanya Michelle juga tadi, aku juga sempat merasa yang sama sih. Sebagai orang tua tuh ada rasanya, aduh ribet banget sih nih gitu. Aduh kamu tuh maunya apa sih? Bunda tuh udah ribet, kenapa bikin tambah ribet itu tuh. Aku pernah menghadapi situasi itu posisi itu bahkan gitu. sampai kita berantem gitu melihat kondisinya yang kita nggak ngerti moody lah gitu kayak kadang-kadang tapi sampai di satu titik akhirnya aku dan Indra sebagai orang tua ngerasa kita nggak bisa sih mengajak anak kita mengerti kita sebagai orang tua karena dia belum pernah jadi orang tua kan. Dia ngertiin dirinya sendiri aja PR banget gitu loh. Sulit sekali loh gitu ya. Kadang banyak sih orang tua itu memaksa anaknya itu untuk paham dirinya. Ngerti dong apa bunda gitu kan. Udah capek ngebiayain kamu. Padahal si anak-anak ini kan nggak pernah menjadi orang tua kan. Sedangkan kita yang pernah jadi posisinya mereka justru kita yang harus justru paham. dia mengerti dirinya dia sendiri aja butuh bimbingan kita sebagai orang tua. Jadi sang anak menghadapi masalah baru pun juga dengan orang tua menghadapi masalah baru dari sang anak. Yang kita harapkan tadi seperti yang disampaikan oleh Mona Ratuliu bahwa ternyata ada juga nih teman-temannya Mima yang merasakan hal yang sama, cerita ke orang tua justru ada penolakan bahwa sebenarnya kita juga berharap stigma untuk pergi ke psikolog, ke psikiater itu bukan berarti orang yang gila, tapi jelas membutuhkan pertolongan. Bahkan kita yang ada duduk di sini sekalipun memang kita juga sangat wajar sekali rasanya dan stres juga adalah satu hal yang sangat wajar sekali. Bagaimana kita bisa mengurai rasa stres itu, perasaan yang kita rasakan dengan pergi ke memang orang yang ekspertis seperti psikolog atau juga psikiater. Tapi kita ini tersinggung. Kenapa? Enggak. Lu dari tadi. Dia tersinggung. Enggak dia bilang gini. Berarti gua harus Enggak ada lu ngomong begini tiba-tiba Kak Rian lagi ngomong terus Mbak Mona ngomong, "Yuk
psikolog yuk. Kan sekarang kan ada sistem online juga. Betul. Dan dengan Kalau adanya ke psikolog ada tuh sistem online ibarat juga. kayak kita sakit gigi aja. Iya, sakit gigi ya kita ke dokter gigi. Lo kan lagi sakit gigi kan. Jadi kita berharap sekali lagi dengan adanya Jadi nggak episode curhat ini, dengan orang yang salah betul. lu. Dengan adanya episode ini di pagi-pagi Ambiar kita mengedukasi bahwa buat sobat Ambiar tidak ada salahnya untuk pergi ke psikolog. Psikiater. Tolong hilangkan stigma-stigma negatif untuk orang yang pergi ke psikolog atau juga Iya. ke psikiater. Iya. Tapi aku tadi lihat untuk Kak Mona Ratuliu ketika Michelle bercerita, aku lihat Aduh, aku sedih banget. Kak Mona duduk di sana sempat meneteskan Meneteskan air air mata. Apa dalam pikiran Aduh. Kak Mona saat itu? Hebat sih dia, kuat banget. Betul. Kamu kuat banget. Iya. Memang butuh apa ya? Aku pernah menjalani peran orang tua dengan anak yang kesehatan mentalnya waktu itu kurang baik gitu ya. Wah, perjuangan seorang anak untuk menuju hidupnya yang Lebih baik. berkualitas dan lebih baik tuh ternyata nggak selalu mudah gitu. Perlu Jadi perlu diperjuangkan. banget disupport sama lingkungannya. Iya. Jadi aku sih berharap, berdoa banget semoga Michelle mendapatkan support system dari manapun ya. Iya. Dari mudah-mudahan dapat dari keluarga atau mungkin dapat lingkungan yang baik, teman yang baik supaya bisa memperbaiki hidupnya jadi lebih baik. Ya, saya Aku berdoa sekali. sekali lagi juga bahwa apa yang terjadi dalam hidup kamu itu bukan aib. Yang aib itu adalah pelakunya. Tapi kamu sebagai korbannya itu bukan aib. Jadi kamu tetap harus semangat ya. Iya, terima kasih. Buat Kak Melissa Grace melihat masih ada nih orang tua yang menganggap kalau anaknya pergi ke psikolog tuh there's something wrong. Enggak, kamu baik-baik aja, kamu bisa hadapi ini semua. Menolak dalam tanda kutip untuk pergi ke orang memang profesional. Tanggapannya gimana sih dan himbauan untuk Sobat Ambiar yang punya anak? Iya, jadi kan tubuh kita ini bukan cuma fisik ya, tapi juga mental ya. Ada frase bahwa mencegah lebih baik dibandingkan mengobati, gitu. Jadi kita nggak perlu dulu untuk sakit yang sampai terkapar-kapar kan untuk general medical check up. Kalau kita bisa lakukan itu terhadap fisik kita juga perlu lakukan itu terhadap mental kita. Jadi orang yang ke psikolog itu justru yang masih punya kesadaran bahwa memang ada hal-hal yang dirinya perlu bantuan profesional gitu. Itu adalah tindakan yang cerdas. Nah, biasanya kalau anak-anak support sistemnya ini sangat penting sekali karena biasanya anak-anak kan sekalipun dia mau untuk cerita sama psikolog, tapi mungkin administratifnya dan sebagainya mereka belum mandiri untuk secara finansial gitu. Jadi memang perlu disupport. Jadi orang yang datang ke psikolog itu justru yang punya kesadaran bahwa memang mental health itu matters, penting gitu karena sayanya penting, sayanya juga berharga gitu. Jadi psikolog klinis juga bukan hanya ngobatin yang misalnya dengan orang-orang dengan gangguan depresi dan sebagainya, bukan, tetapi juga membantu klien-kliennya ini untuk lebih mengenali dirinya. Tadi kayak ceritanya Kak Mona ya, anaknya jadi lebih tahu apa yang terjadi sama dirinya, tahu kebutuhan emosinya, tahu harus merespon apa ketika dia merasakan hal-hal yang dia rasakan. Itu penting banget gitu, karena pelajaran-pelajaran seperti itu kita nggak dapetin di akademik gitu. Jadi kita mau dapetin dari mana ketika kita dewasa? Kita seperti kayak udah diasuh, ya lo harus bisa dong regulasi emosi, lo harus bisa dong kontrol ini. Iya, tapi latihannya dari mana gitu? Makanya kita perlu untuk bantuan Tapi profesional. aku setuju, ketika orang pergi ke psikolog berarti dia memiliki kesadaran there's something wrong, maybe there's something wrong. They dan need help gitu. mereka butuh bantuan, ada alarm dalam dirinya Betul, sendiri ada alarm, yang memang menyatakan bahwa dia butuh tempat untuk bercerita dan juga mengurai masalahnya. Tapi kalau buat Kak Mona dan juga Mas Indra Brasko sebagai orang tua yang juga sempat mengalami permasalahan bahwa sang anak memiliki masalah kesehatan mentalnya, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua lain yang sedang menyaksikan? Menurut aku ya memang jadi orang tua tuh memang nggak mudah ya, tapi prinsip dasarnya sih yuk kita mengenal anak kita lebih baik supaya kita bisa mencintai mereka lebih baik. Kadang-kadang yang membuat kita ada jarak sama anak tuh kita nggak paham gitu, mereka tuh lagi ngerasain apa sih, mereka tuh gimana sih, punya pemikiran apa sih gitu. Kok yang kita lihat kan cuma reaksi yang pulang ke rumah marah-marah, mungkin dia capek, tapi kan kita nggak tahu dari marah-marah itu backgroundnya apa nih, ada konflik sama temennya kah gitu, atau masalah percintaan kah. Tapi ketika kita memahami lebih baik, ternyata kita bisa mencintai anak kita lebih baik lagi gitu. Nah dari situ kita tahu kebutuhannya apa, sehingga kita bisa dampingin dia gitu untuk menghadapi hidupnya biar bisa maksimal. Kayak misalnya Mima gitu, oh ternyata dia butuh profesional ya. Aku jadi lebih tahu karena
punya komunikasi yang baik, dia jadi bisa cerita sama aku tahu permasalahannya, kita sama-sama dampingin untuk menghadapi situasi yang mungkin buat dia sulit. Nah terkadang kan nggak semua orang tua bisa seperti Mas Indra dan Mbak Mona. Ada juga orang tua yang bisa mengerti pada saat ini anaknya kayaknya lagi, walaupun Mbak Mona tadi kan bilang ini tuh apa sih, maunya apa, tapi didalemin akhirnya dimengertikan anaknya kenapa. Ada juga anak-anak yang dia tuh nggak diberikan itu, jadi akhirnya dia ceritanya ke teman, ceritanya keluar kemana-mana gitu akhirnya. Dan kadang-kadang itu ada beberapa orang tua yang selalu menuntut anaknya selalu suruh melihat dari sudut bersyukur. Itu juga kadang-kadang agak apa ya? Dulu kita sempat sih Mima, kenapa sih Mima uring-uringan terus, kurang bersyukur deh, udah rumahnya oke, orang tuanya oke, sekolahnya gitu. oke, apalagi sih yang dikeluhin gitu kan. Tapi kan ternyata bukan hanya rasa syukur aja, banyak sekali gitu penyebab hal yang begitu kompleks. Iya, benar. Karena pikiran dan otak manusia juga sangat kompleks. Buat Kak Mona dan juga Mas Indra Brasko, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi inspirasi buat Sobat Ambiar yang memiliki anak-anak untuk lebih perhatian lagi dengan banget ya. kesehatan mental. Pengennya tuh masih panjang lagi. Betul. Tapi ngomongin soal hubungan anak dan juga orang tua, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Yang sayangnya juga ternyata bintang tamu kita yang satu ini memiliki perseteruan dengan ibunya yang sempat menjadi manajernya sendiri. Di Bagi-Bagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia Conchita Caroline. Conchita Caroline di Bagi-Bagi Ambiar. Iya, terima kasih banyak. Pagi hari sudah meluangkan waktu di sini. Terima kasih juga. Semoga selalu sehat. Amin. Fisik dan juga mental, termasuk juga pikiran. Tapi apa dalam isi pikiran kamu sekarang ini? On the spot ya pertanyaannya. Yang ada dalam pikiran aku saat ini capek sih jujur Kak. lelah. Ya, sudah cukup lama lelahnya. Pengen punya waktu untuk diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri, sama pengen punya kesempatan untuk lebih fokus sama keluarga kecil. Conchita, kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir di Bagi-Bagi Ambiar. Kita akan lihat dulu bagaimana cerita Conchita yang sedang berseteru dengan ibunya yang kita harapkan semoga selepas ini akan baik-baik saja. Amin. Silakan. Conchita Caroline, jadi perseteruan kamu dengan mama kamu ini manajer kamu? Ya. Sampai Juli kemarin masih. Juli kemarin. Akhirnya kamu memutuskan untuk tidak lagi bersama mama kamu sebagai bentuk kerja profesional sebagai manajer. Iya. Udah berapa lama mama jadi manajer? Dari aku umur 13 tahun. Dari umur 13 sekarang tahun. 28 tahun. Berarti lumayan. 15 tahun kurang lebih ya. Apa yang terjadi? Kronologisnya seperti apa sampai akhirnya kamu memutuskan oke, stop sampai di sini, mama nggak usah jadi manajer aku lagi? Sebenarnya at that point nggak se-harsh itu sih penyampaiannya. Lebih kepada jadi ini sudah masalah yang cukup lama sebenarnya. Sampai akhirnya aku buka dan bicara di hadapan publik juga karena sudah kali ketiga. Jadi singkatnya gini, aku memang kerja dari 13 tahun, tapi sampai kemudian aku menikah, aku baru benar-benar merasa berkesempatan untuk memanage keuangan aku sendiri. Karena selama ini memang aku percayakan sama mama kan, sama bunda gitu. Karena selama ini pun aku tidak pernah merasa aku perlu campur tangan gitu. Apa yang aku kerjain ya emang buat sama-sama, buat keluarga gitu. Namanya hidup kan ada di atas, ada di bawah gitu kan ya. Nah setelah aku menikah, aku tetap dimanajeri juga sama beliau. Tapi ternyata aku merasa bahwa ternyata aku tetap lebih nyaman dibantu ya dari segi keuangan, bantu dimanajin aja deh gitu. Jadi aku sama sekali nggak pernah pegang kayak ATM, M-banking segala macam, semuanya di mamaku. Aku hanya punya satu rekening untuk transport kalau misalnya berangkat syuting atau misalnya mau kemana. Itu sejak aku menikah di tahun 2018. Tapi ternyata justru sadly mungkin kepercayaannya disalahgunakan. Karena pertama aku tahu ada manipulasi angka keuangan itu di tahun 2019 atau 2020 aku lupa. Ketahuan sekali.
Masih lanjut lagi dengan sistem yang sama. Bunda ngurus keuangan, aku percayakan semuanya, tetap dimanajerin juga. Kejadian lagi di tahun 2021 ketahuan. Tetap masih lanjut, dimanajerin lagi sama Bunda, dimanage lagi keuangannya sama Bunda. Meskipun kalau boleh jujur, 2021 itu aku sakit hatinya lumayan dalam karena sebentar ya. It's okay. Aku kan udah punya anak juga. 2021 itu aku sempat ngalamin hampir ada 1 tahun lebih, bahkan 1 tahun berapa bulan nggak ada pemasukan sama sekali. Padahal aku tetap alhamdulillah kerja setiap hari. Jadi pengeluarannya jalan terus, pemasukannya tidak ada. Dengan alasan waktu itu COVID, jadi semua perusahaan, klien fokus pada karyawannya, nggak ada payment yang masuk. Anakku sempat masuk rumah sakit. Dan di situ ya jujur aja, uang yang aku punya di rekening gak cukup. Dan bodohnya juga waktu itu belum pakai insurance buat anak. Karena mikirnya masih kecil banget, jadi belum butuh gitu. Aku harus minjam sama orang tua, dan itu aku malunya malu banget. Karena aku tahu orang tua aku pun juga masih ada adik-adik aku kan, yang masih butuh dinafkahin, masih butuh sekolah, masih butuh banyak keperluan-keperluan lainnya. Itu aku beraniin diri untuk minjem. Dan sempat dapat beberapa saran-saran yang menyakitkan hati juga, kayak makanya kamu beribadah supaya rezeki kamu nggak seret. Yang mana pada saat itu aku terima banget karena mungkin memang sebuah bentuk teguran begitu. Tapi ternyata berapa bulan setelahnya, setelah anakku udah sehat, alhamdulillah kembali ke rumah, ketahuan ternyata selama 1 tahun berapa bulan itu aku tidak ada pemasukan, pembayaran tetap berlangsung lancar. Tapi uangnya digunakan sama orang tuaku. Oke, jadi bentuk manipulasinya adalah ada pembayaran untuk kamu masuk ke rekening yang dipegang mama kamu, tapi tidak sampai ke kamu. Iya. Itu terjadi tidak hanya sekali. Tidak hanya sekali. Alasan mama kamu apa? Berbeda-beda. Jadi alasan yang ketahuan tahun pertama itu katanya untuk kebutuhan sekolah adik-adik aku. Alasan yang kedua, yang anakku sempat masuk rumah sakit, yang mana sebenarnya jadi kesempatan untuk bisa jujur juga ya. Itu katanya karena mau pindah pada saat itu keluargaku keluar kota untuk ikut pekerjaan papaku di luar kota. Alasan yang terakhir yang bulan Juli kemarin ini katanya banyak kebutuhan dan tiba-tiba mengungkit juga tanpa ada hubungan sama sekali. Kamu kan udah cukup, bahkan kamu punya rumah, kamu punya mobil, udah cukup lah gitu. Kata mama. Sementara posisinya memang orang tuaku saat ini belum punya tempat tinggal dan sedang tidak punya kendaraan gitu. Baik, Conchita, dan akhirnya kamu memutuskan untuk meng-up, untuk menceritakan ini semua di media sosial. Sobat Ambiar, nanti kita akan cari tahu apa respon dari Mama Conchita, termasuk kabarnya ada korban dari permasalahan ini selain Conchita. Siapa saja dan apa yang mereka merasa dirugikan dari hal tersebut, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama.